Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nata Saira Rizkin, nomor absen 21 dari kelas 11 TCKT 2. Di sini saya akan membahas mengenai bab 10 CISCO CCNA part 2, yaitu Spanning Tree Protocol. Kalian bisa lihat pada topologinya ada switch 1, switch 2, PCA, dan PCB. Nah, switch 1 dan switch 2 itu terhubung melalui interface FA0/1, FA0/1 ya teman-teman. Sekarang misalkan kalau kabel utama ini putus, maka PCA dan PCB itu tidak bisa saling berkomunikasi. Nah, lalu solusinya kita bisa pasang kabel cadangan sebagai jalur backup. Tapi ini juga bisa muncul masalah baru kalau kabel utama ini masih menyala dan kabel cadangan juga aktif. Maka akan terjadi looping ya teman-teman, atau pengulangan. Nah, misal pakai dikirim dari PCA ke PCB, maka nantinya akan muter-muter antar switch dan tidak pernah berhenti, yang menyebabkan broadcast storm. Nah, lalu berhentinya itu sampai si switch ini ngehang ya teman-teman. Nah, disinilah fungsi dari Spanning Tree Protocol atau STP. STP akan memblokir salah satu port agar tidak terjadi looping. Kita masuk ke simulasinya. Nah, sekarang kita bisa tambahkan 3 buah switch. Yang paling awal ini ya teman-teman. Di sini kita bisa ubah namanya ya teman-teman. Di sini switch 3, 2, lalu ini 1. Seperti ini. Selanjutnya kita bisa hubungkan dengan kabel automatic. Nah, kalau sudah kita bisa masuk ke option, pilih preference. Nah, di sini kita bisa hilangkan centang pada Soulink Legs ya teman-teman, supaya tampilannya lebih bersih. Nah, kalau semua link aktif tanpa STP, topologi ini sebenarnya sudah looping. Maka STP itu akan otomatis bekerja dan ada satu part yang akan diblokir. Kita akan membahas konsep dasar STP. Sekarang kita bahas teori penentuan portnya dulu. Nah, misal ada 3 switch nih, switch AA, BB, dan CC. Nah, nilai heksadesimal itu dari 0 sampai 9 kalau A itu 10, B 11, C 12, dan D 13. Nah, dalam spanning tree itu ada part yang harus diblokir. Caranya kita bisa cari root bridge atau switch rajanya nih. Caranya kita bisa lihat di bridge ID. Di bridge ID itu ada namanya priority. Secara default semua switch itu priority-nya sama, yaitu 32768. Karena priority-nya sama, maka kita bisa cari MAC address terkecil. Nah, misal di sini switch AA MAC address-nya adalah 1010, switch BB 1111, switch CC 1212. Maka MAC address terkecil adalah switch AA, yaitu 1010. Nah, karena MAC address terkecil di switch AA dia adalah root bridge. Nah, jadi port pada root bridge itu semuanya harus menyala ya teman-teman. Nah, ini FA0/2 dan FA0/1 itu pasti menyala atau up, yang disebut dengan designated port. Nah, selanjutnya ada non-root bridge dan root port switch. Selain root bridge, disebut juga non-root bridge. Pada non-root bridge ada root port atau port tercepat menuju ke root bridge. Di sini misal pada switch BB root portnya adalah FA0/1, sedangkan ya di switch CC juga ini FA0/1. Nah, root port yaitu port tercepat menuju ke root bridge. Nah, masih ada sisa nih FA0/2 dan FA0/2. Untuk menentukan siapa yang menang, kita bisa bandingkan MAC address terkecilnya lagi. Di sini pada switch BB dia adalah 11, sedangkan di CC itu 12. Maka MAC address terkecil yaitu BB, sehingga dia yang menang. Maka port ini dinamakan designated port, sedangkan yang kalah ini akan menjadi alternate port atau port yang akan diblokir ya teman-teman. Kita akan mempraktikan menentukan root bridge dari MAC address. Nah, tadi kan kita sudah praktik STP, kita itu harus mencari dulu yang namanya root bridge. Untuk mencari root bridge, kita bisa mencari bridge ID. Nah, bridge ID bisa dilihat dari priority. Karena priority semua switch ini sama, yaitu 32768, maka kita akan mencari MAC address terkecilnya. Kita bisa buka switch yang pertama. Di sini kita bisa masuk ke enable, lalu kita bisa ketikkan show interface VLAN 1. Nah, kalian bisa lihat pada bagian address is. Nah, ini merupakan MAC address-nya ya teman-teman. Kita bisa klik yang copy ini, lalu kita bisa buat note. Kita juga lakukan hal yang sama pada ketiga switch ini. Enable, lalu kita ketikkan
show interface VLAN 1. Lalu kita buat note, kita tempel. Lalu show interface VLAN 1. Kita copy. Lalu kita buat note. Nah, untuk menentukan bagaimana cara melihat MAC address terkecil, kita itu bisa membacanya dari depan. Kalau yang ini kan 00, ini 00, ini juga 00. Tapi kalau yang ini itu ketiganya E, ini 0, ini 0. Jadi kita lihat lagi yang heksadesimal. Nah, untuk heksadesimal, E itu bilangannya adalah 14, berarti kan dia itu besar. Lalu kita coba lihat lagi, ini kan 2. Lalu ini 1. Nah, kita coba lihat. Nah, di sini 1 itu lebih kecil dari 2. Jadi ini tuh 002, lalu ini itu 0001. Ini berarti kita bisa namakan dengan root bridge. Nah, terus untuk kedua port dari root bridge itu kan pasti menyala. Nah, ini dinamakan dengan design port. Ini juga designated port. Nah, lalu dari masing-masing switch ini kan terhubung ke switch 3. Nah, kita cari jalur tercepat untuk menuju switch 3. Berarti kan dia melalui yang FA0/2, ini juga FA0/2. Nah, ini kita namakan dengan root port, karena kan port tercepat yang menuju ke root bridge. Nah, terus berarti kan tinggal yang 0/1 dan 0/1 dari switch 1. Nah, untuk menentukan port mana yang mau diblokir, itu kita harus mencari MAC address terkecil. Nah, kita coba lihat di sini 0, ini juga 0, lalu yang kedua juga 0, ini yang kedua juga 0, terus ini yang ketiga itu E, kalau yang ini tuh 0. Tadi E itu kan nilainya 14. Nah, berarti yang ini tuh terbesar. Terus yang 0 ini kan kecil, berarti ini itu dinamakan juga dengan designated port. Nah, berarti untuk port yang akan diblokir itu yang ini, yang di switch 1, yang phase Ethernet 0/1. Nah, berarti ini kita namakan dengan alternate port. Nah, untuk melihat apakah ini benar port yang diblokir, kita coba nyalakan lagi di option. Preference, lalu show linknya, kita centang lagi. Nah, benar, jadi port ini itu yang portnya diblokir dinamakan dengan alternate port. Nah, selanjutnya kita itu akan membahas tentang COS. COS itu sebenarnya sama saja dengan root port, yaitu router tercepat yang bisa terhubung ke root bridge. Nah, router tercepat ini bisa kita lihat dari COS atau bandwidth-nya. Nah, di sini saya akan tambahkan note dulu. Nah, COS itu ada 3, yaitu yang 10 MB sama dengan 100. Terus 100 MB sama dengan 19. Lalu ada yang 1 giga sama dengan 4. Nah, masing-masing jalur ini COS-nya itu 100 MB. Nah, saya akan tambahkan note dulu.
Nah, untuk mengecek apakah benar ini itu costnya 100 MB, itu kita bisa dengan melakukan perintah do show spanning tree. Nah, kita coba lihat aja misalnya di switch 2. Nah, di sini kita sudah masuk ke enable dan config. Nah, itu perintahnya do show spanning strip tree. Nah, kita lihat di VLAN 1 untuk costnya itu kan 19. Tadi untuk cost yang 19 itu 100 MB. Nah, ini berarti kalau cost dari masing-masing jalur ini itu 100 MB. Selanjutnya kita akan memanipulasi bandwidth-nya. Berarti kita itu akan memanipulasi bagian cost-nya. Nah, kita akan ke konfigurasi di switch 2 aja. Kita masuk dulu ke yang interface FA0/1. Terus kita ketik speed, lalu tanda tanya. Nah, di sini itu kan ada yang 10, ada yang 100, terus ada juga yang auto. Di sini saya akan pilih 10 saja. Nah, terus kita ketik lagi yang tadi, do show spanning tree. Nah, jadi benar ya, di yang Face Internet 0/1 itu sudah berubah menjadi 100. Tadi kan untuk costnya itu 19, sekarang costnya 100. Berarti untuk cost 100, dia pakai yang 10 MB. Nah, di sini saya juga akan menambahkan materi tentang bagaimana memanipulasi root bridge. Jadi untuk root bridge-nya itu kan tadi di switch 3. Nah, sekarang saya akan mengubah untuk root bridge-nya. Nah, sekarang kita masuk ke switch 1. Ketik spanning strip tree VLAN 1 priority, lalu tanda tanya. Nah, jadi untuk priority-nya itu bebas selama range-nya itu 0 sampai 6144. Nah, kita coba ketik masalah aja, misal di sini saya ketik 1827. Nah, di sini itu ada priority yang bisa kita gunakan. Ini kita copy saja perintahnya. Lalu di sini saya akan pakai priority yang ini. Priority itu kita pilih yang paling kecil. Kalau tadi kan untuk priority defaultnya itu 32768. Terus kita pilih yang ini. Ini kan priority yang paling kecil. Nah, berarti switch 1 itu sudah menjadi root bridge. Nah, sekarang kita coba percepat saja. Nah, berarti sekarang root bridge-nya itu sudah berganti ke switch 1. Karena kan ini untuk port yang diblokir itu sudah pindah ke switch 2. Nah, ini akan saya kembalikan saja. Ketik seperti tadi. Cuma untuk priority-nya kita pakai yang default. Yang ini. Kita enter. Terus kita coba lihat lagi. Nah, ini sudah kembali menjadi alternate port. Nah, terus saya juga akan bahas tentang per VLAN spanning tree atau kita bisa singkat dengan PVC-TP. Nah, jadi ini tuh adalah informasi penting dari spanning tree setiap VLAN-nya. Jadi setiap VLAN itu punya informasi penting dari spanning tree-nya. Kita buka switch 1. Lalu di sini saya akan buat VLAN 2 dan juga VLAN 3. Terus ketik do show spanning strip tree. Nah, di sini itu ada informasi tentang VLAN 1. Terus kita akan coba terangkan semua switch-nya. Berarti untuk semua switch itu terhubung melalui interface FA0/1 dan juga 0/2.
Nah, untuk konfigurasi terangnya kita samakan saja karena kan untuk portnya juga sama. Masuk ke interface, range FA0/1 sampai 2, lalu switch port mode terang. Nah, di sini semua switch sudah saya terangkan. Lalu saya akan buat VLAN 2 dan juga VLAN 3. Nah, terus kita ketik do show spanning strip 3. Nah, di sini ada informasi untuk VLAN 1, VLAN 2. Terus ketik spasi di yang more. Nah, di sini juga ada informasi yang VLAN 3. Nah, terus kita ke materi selanjutnya. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana cara memanipulasi root bridge di setiap VLAN. Nah, ini akan saya singkirkan dulu. Nah, terus saya akan tambahkan 2 PC. Di switch 1 saya tambahkan 2 PC. Lalu di switch 3-nya juga saya tambahkan 2 PC. Ini PC 4. Ini 1. Nah, terus saya akan tambahkan area. Kita pilih yang kotak, fill color. Lalu select fill color. Untuk warnanya saya akan pakai biru dulu. Di PC 1 sama PC 3. Terus untuk PC 2 dan 4, warnanya adalah ungu. Di PC 2 dan PC 4. Nah, terus di sini saya akan tambahkan note. VLAN 1, lalu VLAN 2. VLAN 1, VLAN 2. Nah, saya akan tambahkan dulu VLAN 2 di switch 2. VLAN 2. Lalu do show spanning strip 3. Nah, di sini sudah ada VLAN 2-nya. Lalu saya akan coba cek lagi di switch 1. Kita ketikkan to show spanning strip 3. Nah, di sini sudah ada VLAN 2.
dan VLAN 3-nya. Nah, saya itu akan membuat kalau misalkan VLAN 1 mau saling berkomunikasi, berarti dia tuh lewatnya muter. Misalnya dari PC 3 mau ke PC 1, berarti dia muter lewat dari switch 2, lalu baru ke switch 1, nanti ke PC. Kita ke materi selanjutnya, yaitu membuat STP2 switch. Nah, kita tambahkan dulu switch-nya. Lalu tambahkan PC. Terus kita sambungkan. Nah, kira-kira seperti ini topologinya. Nah, kita terangkan dulu kedua switch-nya. Nah, berarti kan dia sama-sama pakai yang 0/1 dan 0/2. Ini juga. Berarti kita masuk ke interface range. FA 0/1 sampai 2. Lalu switch port mode terang. Maaf, di sini ada kesalahan. Kita ketikkan interface range FA 0/1 sampai 2, lalu switch port mode terang. Kita ketikkan interface range FA 0/1 sampai 2, lalu switch port mode terang. Nah, ini untuk semua switch itu sudah saya terangkan. Nah, di sini itu kan ada dua interface. Ini interface yang pertama, dan yang FA 0/2 itu interface cadangan. Nah, kita akan mencari root bridge-nya. Kita buka switch-nya. Ini kita exit saja. Kita ketikkan to show interface VLAN 1. Nah, ini kita copy saja untuk MAC address-nya. Kita tambahkan ke node. Terus yang ini juga kita buka. Kita exit lalu ketik to show interface VLAN 1. Nah, ini juga kita kopikan untuk MAC address-nya. Kita tambahkan ke node. Lalu kita bisa bandingkan MAC address mana yang terkecil. Untuk yang ketiga angka pertamanya sama-sama 0. Lalu kita lihat angka yang keempat. Untuk switch ini itu angkanya 1. Lalu switch yang kedua itu A. A itu sama dengan 10. Di hexadesimal 10 dan 1 itu kecilan 1, sehingga yang menang itu switch yang pertama ya, teman-teman. Di sini kita bisa beri node root bridge. Seperti ini. Nah, kedua part di root bridge itu pasti akan menyala. Jadi FA 0/1 dan FA 0/2 itu dinamakan designated port. Nah, yang switch 2 untuk menentukan port yang terblokir itu ada aturannya. Jadi kalau costnya sama, yaitu 19, kita akan mencari root port yang terkecil. Di sini antara FA 0/1 dan FA 0/2 yang terkecil itu kan FA 0/1. Jadi di sini yang menyala itu FA 0/1 atau yang menjadi root port. Sedangkan yang FA 0/2 itu dia akan menjadi alternate port atau port yang terblokir ya, teman-teman. Jadi dalam topologi dual switch ini kita bisa menentukan untuk root
port dan mana port yang terblokir dengan melihat interface yang paling kecil. Nah, tapi itu tidak berlaku di topologi 3 switch sebelumnya ya teman-teman. Sekarang kita akan memanipulasi agar switch 2 ini yang akan menjadi root bridge-nya. Kita bisa pindahkan node-nya terlebih dahulu. Nah, lalu jika menjadi root bridge, kedua portnya itu harus menyala, sehingga kita akan konfigurasi. Di sini kita bisa masuk ke switch 2. Kita bisa ketikkan spanning, strip tree, VLAN 1, priority. Lalu tanda tanya. Nah, di sini kita bisa masukkan angka dari 0 sampai 61440. Nah, lalu kita akan hapus dulu priority-nya. Ini kita tanda tanya. Nah, di sini terdapat root ya, teman-teman. Nah, untuk root itu sama dengan kita mengganti priority-nya. Kalau kita mau mengganti priority, itu kan kita harus menggunakan angka. Nah, di sini kita nggak perlu menggunakan angka tersebut, tetapi kita menggunakan perintah root. Karena kita akan mengubahnya menjadi root bridge. Di sini kita bisa ketikkan VLAN 1 root seperti ini. Nah, di sini belum komplit ya teman-teman, jadi kita akan kasih tanda tanya. Nah, di dalam root itu ada primary dan secondary. Kalau primary itu akan menjadi root bridge, sedangkan yang secondary itu dia akan menjadi non-root bridge. Sehingga kita akan menggunakan yang primary karena kita akan menjadikannya sebagai root bridge. Di sini kita bisa ketikkan primary seperti ini. Lalu kita cek dengan do show span seperti ini. Nah, kalian bisa lihat pada FA0/2. Nah, dia itu menjadi designated port yang tadinya alternate port ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa klik next. Nah, di sini FA0/2 itu sudah hijau nih, yang artinya switch 2 sudah menjadi root bridge dan kedua portnya itu sudah menyala. Sedangkan FA0/2 di switch 1 itu dia akan menjadi alternate port atau port yang diblokir ya teman-teman. Di sini kita bisa masuk ke switch yang pertama. Kita bisa masuk ke enable, conf t, lalu kita bisa masuk ke interface FA0/1. Lalu kita bisa ketikkan speed 10. Kita exit, kita cek dengan do show span. Nah, di sini FA0/1 itu masih blok ya teman-teman. Lalu yang FA0/2 dia listening. Kita cek lagi. Ini FA0/2 masih learning. Kita cek lagi. Di sini FA0/2 sudah forwarding nih. Nah, tadi kan FA0/2 itu listening, learning, sekarang forwarding. Nah, ini merupakan cara agar FA0/1 itu yang diblokir. Nah, tadi kan saya bilang kalau mencari port mana yang diblokir itu dengan melihat interface terkecilnya. Tadi kan interface terkecilnya itu FA0/1. Nah, karena kita sudah ubah speednya, sehingga sekarang interface terkecilnya yaitu FA0/2. Selanjutnya yaitu port STP status. Port STP itu tidak langsung hijau ya teman-teman, tetapi berwarna orange terlebih dahulu. Nah, agar menjadi hijau itu ada tahapannya. Di sini kita bisa buat node-nya terlebih dahulu. Sebelumnya, mohon maaf, ini ada kesalahan ketik. Kita buat node yang pertama. Listening. Yaitu 15 detik. Nah, ini dia menandakan apakah spanning tree-nya itu looping atau lancar atau tidak. Nah, dia memerlukan waktu 15 detik yang biasanya kita pakai yang ini, FaceTime ya teman-teman. Lalu yang kedua itu ada learning. Sama, 15 detik. Nah, setelah listening itu learning ya teman-teman. Selanjutnya ada forwarding. Nah, ini menandakan paket yang sekarang itu bisa dikirimkan. Lalu kita akan coba cabut di PC 2 ini. Lalu kita hubungkan kembali. Di sini kita pilih yang FA. Nah, lalu kita bisa masuk ke switch yang kedua. Kita bisa lihat do show span. Nah, di sini untuk FA0/3-nya itu masih listening. Lalu kita coba FaceTime. Nah, di sini karena FaceTime-nya itu 15 detik, sekarang dia sudah hijau. Di sini kita bisa cek lagi dengan do show span. Sekarang FA0/3
Sudah forwarding ya teman-teman? Sekian untuk pembahasan video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.